Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perakitan produk. Di sini untuk kelas 12 ya. Pengertian dan prinsip perakitan produk. Jadi perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain atau pasangannya. Jadi pada prinsipnya perakitan pada proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Proses pengencangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya, proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Yang pertama, di sini adalah metode perakitan jika ditinjau dari proses penyambungan komponen. Di antaranya ada metode kaskade ya. Metode di sini metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Kemudian ada metode keseimbangan, di mana dalam perakitannya merupakan proses penyambungan komponen dengan menggunakan spot welding. Kemudian ada metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang di sini lebih populer dengan knockdown atau merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan ya di sini. Kemudian ada lagi metode perakitan jika ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Jadi bisa ditukar dengan satu sama lain ya. Kemudian ada perakitan dengan pemilihan. Jadi komponen-komponennya yang dihasilkan pada produksi massal, pengukurannya itu tersendiri. Jadi menurut batasan-batasan ukuran, jadi ada pemilihan sendiri. Kemudian ada perakitan secara individual, di mana pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya, karena pengerjaannya harus berurutan. Jadi tergantung pada bagian yang sebelumnya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada proses perakitan? Yang pertama adalah jenis bahan yang akan dirakit, kekuatan yang dibutuhkan, pemilihan metode penyambungannya bagaimana, pemilihan metode penguatan, penggunaan alat bantu pada perakitan, toleransinya, ya, kemudian bentuk atau tampilan produk, ergonomis, dan yang terakhir adalah finishingnya. Prosedur perakitan. Jadi prosedur perakitan ke dalam beberapa kegiatan yaitu ada persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Di situ semuanya prosedur perakitan ada di situ. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Jadi, sistem perakitan pada umumnya itu ada dua jenis, yaitu perakitan manual serta otomatis. Kalau yang manual, sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional. Kalau otomatis, dikerjakan secara otomasi, secara elektronik atau mekanik ya, menggunakan alat bantu yang khusus. Nah, jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitannya. Ada produk tunggal, ya, kemudian ada produk seri. Nah, di mana jenis perakitan tunggal di sini adalah perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Kalau seri, itu dilakukan dalam jumlah massal dengan bentuk dan ukuran yang sama. Apa aja terminologi pada keseimbangan lintasan? Di situ ada elemen kerja, yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Elemen kerja minimum, itu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Total waktu pengerjaan, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen.
Kemudian waktu proses stasiun kerja, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen yang berada di stasiun kerja tersebut. Waktu siklus, jarak waktu antara produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Kemudian diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberikan simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antar node yang menunjukkan aliran tiap elemen. Metode keseimbangan lintasan. Ada beberapa metode di sini. Yang pertama adalah metode bobot posisi, yang memperhitungkan nilai bobot posisi dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. Kemudian ada metode pendekatan wilayah, di mana di sini membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab terdahulu yang besar. Metode large candidate rule, di mana metode mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Kemudian ada metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Di sini sudah banyak diterapkan, di antaranya yaitu di situ ada COMSOL ya, Computer Method of Sequencing Operation for Assembly Lines. Kemudian ada Computer Assembly Line Balancing. Kemudian ada Assembly Line Planning and Control. Nah, sekarang kita masuk ke tes formatif, yaitu yang pertama kalian bisa lihat ya, kalian bisa baca, silahkan kalian kerjakan, kalian bisa tulis di buku tulis kalian atau di Word, kemudian kalian share di KCR, ataupun kalau seandainya tidak bisa di KCR, kalian bisa tanyakan kepada guru kalian mau lewat email ataupun WA. Untuk keterampilan, di sini dikerjakan secara mandiri ya, di mana salah satu sistem perakitan yang banyak digunakan di beberapa industri yaitu sistem perakitan manual. Nah, sistem perakitan ini banyak digunakan pada industri-industri yang produksi dengan kapasitas besar. Coba kalian lakukan browsing di internet untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang kalian ini ya, tentang sistem perakitan manual. Kemudian buatlah makalah yang berjudul Sistem Perakitan Manual pada Produk Massal. Kalian bisa ketik di makalah kalian menggunakan aplikasi MS Word ya. Kemudian kalian bisa kumpulkan ke guru kalian ya. Jangan lupa kasih nama dan kelas kalian. Baiklah, sampai sini penjelasan dari Ibu ya. Penjelasan dari saya. Terima kasih atas segala attention-nya sampai akhir. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.